Kita lanjutkan kajian kitab ini, yakni membaca kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Malam hari ini tajuk kita sampai pada pembahasan tentang husnuzonni billah, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian berbaik sangka kepada Allah itu bainar raja wa tamanni, antara harapan dan berharap-harap sesuatu yang gak akan didapat. Jadi ada istilah roja. Roja itu artinya harapan, harapan kepada sesuatu, tetapi sesuatu itu memang ada. Maksudnya gimana itu nanti kita jelaskan. Ada namanya tamanni, berharap-harap tapi sesuatu yang gak mungkin didapat. Kalau roja itu berharap dengan sesuatu yang insya Allah bisa dia dapetin. Tapi kalau namanya tamanni itu berharap-harap, katakanlah berkhayal, dia berharap-harap sesuatu kepada sesuatu yang nggak bakal dia dapat. Nah, kenapa dikatakan ini? Karena banyak orang yang keliru terhadap kalimat husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Nah, bagaimana penjelasan para ulama yang benar berhusnuzon kepada Allah itu dalam hal yang seperti apa, atau bagaimana bentuknya husnuzon kepada Allah itu? Baik sangka kepada Allah itu caranya bagaimana, bentuknya bagaimana yang disebut husnuzon kepada Allah? Itulah yang akan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Husnuzani billah, berbaik sangka kepada Allah. Fa'lam anna min husnizanni billahi ta'ala al-hazara min ma'siyatihi wal khawfu min iqabihi wal ijtihada fi khidmatihi. Ini yang maksud dengan husnuzan itu. Ketahuilah olehmu, maka ketahuilah olehmu, anna min husnizanni, bahwasanya bagian daripada berbaik sangka kepada Allah itu adalah al-hazara min ma'siyatihi, berpaling daripada bermaksiat kepadanya Allah Subhanahu wa taala, wal khaufu min iqabihi, dan takut kepada Allah atas hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ijtihad fi khidmatihi, dan bersungguh-sungguh di dalam berkhidmat atau di dalam berbakti atau di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya husnuzon. Jadi husnuzon kepada Allah itu adalah berpaling dari maksiatnya Allah kepada Allah, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh-sungguh dalam berbakti kepada Allah. Ini husnuzon. Beliau jelaskan, wa'lam, ketahuilah, annaha huna aslan asilan wa nuqtatan hasanatan yaghlatu fiha al-katsiru minan nasi. Ketahuilah bahwasanya bentuk husnuzon yang demikian ini adalah sesuatu yang memang memiliki asal dan memiliki dasar, yang kebanyakan manusia itu keliru dalam hal ini. Maksudnya keliru dalam memahami apa yang dimaksud dengan berbaik sangka kepada Allah. Jadi dasar baik sangka kepada Allah itu ini: pertama, menjauhi maksiat; yang kedua, takut kepada hukumannya Allah; yang ketiga, bersungguh-sungguh berbakti kepada Allah. Orang ini yang namanya menjauhi maksiat, maka ia ini orang yang benar-benar berusaha menjauhi maksiat, dan cara menjauhi maksiat itu tidak melakukannya. Jika telah terjerumus, maka ia segera bertaubat atas maksiat tersebut. Itu namanya orang yang menjauhi maksiat. Yang kedua, takut kepada azabnya Allah. Dia pelajari azab Allah itu. Orang ini akan takut kepada sesuatu yang memang pantas ditakuti kalau dia tahu yang ditakuti itu seperti apa. Pak, kamu kenal nggak dengan
Pak Nopal umpamanya. Nopal lagi nyimak ya, dari Bengkulu. Mudah-mudahan Nopal ini cepat pulang ya. Sama-sama sini. Bapak kenal nggak dengan Pak Nopal? Kata yang dengar, oh kenal. Bagaimana tanggapan kamu kepada Pak Nopal? Oh, saya takut dengan Pak Nopal itu. Kenapa? Seram, galak dan lain sebagainya. Begitu ketemu Nopal itu orang yang lembut, orang yang baik. Setiap orang ketemu kasih duit, ya kan? Kalau ada orang lagi ngantuk, langsung dibikinin kopi. Ternyata keliru dia menilai. Kenapa? Karena dia tidak kenal. Begitu juga lah orang ini kalau takut kepada sesuatu, orang takut saja dengan iqab, dengan hukumannya Allah. Dia belum tahu bentuk hukuman Allah seperti apa. Takutnya baru sebatas takut-takutan. Jadi dia pelajari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam bentuk bagaimana beratnya siksa Allah terhadap dosa-dosa. Barulah dia muncul betul takutnya itu. Kemudian dia ini meninggalkan maksiat. Kalau dia terlanjur, dia kembali, dia taubat kepada Allah. Wal khaufu min iqabihi, lalu dia takut dengan iqabnya Allah, dengan hukumannya Allah. Dia pelajari hukum Allah itu. Itulah ilmu. Semua ilmu tentang nikmat apa yang bakal Allah kasih kepada orang yang taat, itu ilmu semuanya. Dan ilmu itu adalah sesuatu yang bukan ngarang. Kalau ngarang bukan ilmu namanya. Jadi ketika dia ketahui benar nikmat dari Allah, seperti itulah nikmat Allah, dia ketahui dengan ilmunya. Lalu dia juga pelajari hukuman atau iqab Allah, bukan ngarang-ngarang, tapi betul seperti itu. Maka itu ilmu namanya. Selama dia ilmu, pasti ada dasarnya dan benar sumbernya. Tapi kalau ngarang-ngarang, bukan ilmu namanya. Bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa kebetulan juga salah. Dan itu nggak bisa dipakai. Dia pelajari betul. Wal ijtihada fi khidmatihi, dan ia sungguh-sungguh di dalam berkhidmat kepada Allah. Nah, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dalam menuntut ilmu dia sungguh-sungguh. Dalam dia beribadah kepada Allah dia sungguh-sungguh. Banyak sedikit tidak dia pandang banyak, tidak dia pandang sedikitnya. Tapi ketika dia mengerjakan dia sungguh-sungguh. Salatnya barangkali salat sunatnya cuma 2 rakaat. Tapi dia tidak terlalu memandang berapa rakaatnya itu. Tapi dia bersungguh-sungguh. Tentu lebih baik lagi kalau banyak dan bersungguh-sungguh. Nah, ini dasar husnuzon, hadirin sekalian. Husnuzon ya, baik sangka. Wa huwa annal farqa bainar raja'i wal amniyati. Dan yang namanya ini husnuzon adalah pembeda antara harapan dan amniyah. Harapan tadi roja, ya, berharap sesuatu yang memang pantas untuk dia harap, dan yang dia harapkan itu sesuatu yang ada. Kalau amniyah, dia ini sifatnya merasa aman pada sesuatu yang sebenarnya dia nggak aman dari itu. Contohnya begini, ada orang maksiat nggak mau tobat, modalnya husnuzon. Saya husnuzon kepada Allah, Allah bakal ampuni dosa. Tapi dia tidak menempuh jalan untuk diampuni. Itu namanya tamanni atau amniyah, merasa aman padahal sesungguhnya dia nggak aman. Di dalam Al-Quran Allah bakal jelaskan atas orang-orang ini, mereka husnuzon kepada Allah, tapi husnuzonnya itu adalah kesesatan. Kenapa? Karena husnuzon itu adalah sesuatu yang disandarkan pada sesuatu yang ada. Kalau orang telah berbuat dosa, lalu dia kembali kepada Allah bertaubat, maka dia sudah menempuh jalan kembali kepada Allah dan menempuh jalan untuk diampuni. Nah, husnuzonnya dia ini adalah apa? Diampuni Allah atas apa? Atas usahanya memang sudah menempuh jalan untuk diampuni. Tapi kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, lalu dia berhusnuzon kepada Allah, Allah bakal ampuni dosa dia tanpa bertaubat, sesungguhnya husnuzonnya ini adalah sesuatu yang salah dan sesuatu yang menyesatkan. Karena atas husnuzonnya ini dia akan merasakan kerugian yang besar di hari kiamat. Dia diazab karena telah berhusnuzon kepada Allah. Tapi husnuzonnya itu adalah klaimnya, sebenarnya dia telah berada di dalam kesesatan.
Jadi husnuzon kepada Allah itu setelah melakukan sesuatu yang baik, setelah meninggalkan maksiat, dan setelah merasa takut kepada Allah, itu husnuzon namanya. Sama dengan manusia juga. Dia pukul orang tempeleng dia, nggak ada salah, orang plong tempeleng. Lalu dia pergi husnuzon aja, orang itu sudah memaafkan, tapi dia nggak pernah minta maaf. Ternyata orang yang dia tempeleng itu tidak memaafkan, maka di akhirat diazab lantaran husnuzonnya itu. Tapi husnuzon yang benar setelah dia ketemu orang, ditempelengnya orang, umpama contoh ya, jangan dikerjain ini. Lalu setelah itu dia merasa salah, merasa berdosa, dia cari orang tersebut, dia minta maaf. Setelah dia minta maaf, dia pergi. Husnuzon itu benar, dia berhusnuzon bahwa orang tersebut akan memaafkan kesalahannya sebab dia telah menempuh jalan untuk dimaafkan. Itu namanya husnuzon. Ya. Jadi annar roja'a yakunu ala aslin, bahwasanya roja harapan tadi itu yakunu ala aslin, sesuatu yang berdiri ada dasarnya. Wa tamanni, sedangkan tamanni berharap-harap berkhayal, la yakunu ala aslin, dia adalah sesuatu yang disandarkan pada sesuatu yang enggak ada dasarnya. Misaluhu, sekarang kita lihat contohnya agar kita lebih paham. Bagaimana Imam Ghazali menjelaskan ini? Man zara'a wajtahada, barang siapa yang menanam, dia ini punya sawah, orang punya sawah atau punya kebun, lalu dia nanam. Wajtahada, lalu dia bersungguh-sungguh, kerjanya sungguh-sungguh. Wajama'a baidaron, summa yaqul, orang tersebut orang yang punya kebun, dia kebun punya, lalu kebunnya ditanami, dia rawat tanamannya, dia sungguh-sungguh menjaga apa yang dia tanam. Summa yaqul, lalu dia setelah dia tanam, setelah dia pupuk, lalu dia berkata, arju ayyahsulali minhu mi'atun qafizin, aku sungguh-sungguh berharap bahwa apa yang aku tanam ini akan menghasilkan sesuatu 100 kali lipat. Ini harapan. Dia punya kebun, kebunnya sudah ditanami. Setelah selesai ditanami, dia pupuk, dia siram. Dilihatnya ada tumbuhlah tanaman di situ. Lalu dia berharap, aku berharap bahwa nanti pada saat aku panen, aku akan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Bandingkan dengan yang kedua, fadzalika minhu roja, hal ini namanya roja, harapan, yakni husnuzon. Sedangkan yang lain, wa akharu, dan yang lain, la yazra' zar'an, orangnya enggak nanam tanaman, nanam enggak, wala ya'malu yauman, siang harinya dia enggak pernah kerja, nanam enggak, kerja juga enggak. Fazahaba wa nama wa aghfala sanatahu, lalu dia pergi, kerjaannya tidur setiap hari, tidur. Kemudian apa lagi? Wa aghfala, lalu dia lalai selama 1 tahun itu. Sama lah ini, ada 2 orang, masanya 1 tahun. Yang satu nanam, setelah ditanam disiram, dipupuk, lalu dia berharap dapat hasil 100 kali lipat. Yang satu nanam enggak, kerja enggak, kerjaannya tidur, lalai selama 1 tahun juga. Fa iza jaa waqtul bayadiri yaqulu, maka apabila telah datang tiba waktu panen, ya, berkata arju ayyahsulali mi'atu qafizin, ngomongnya sama, semoga saya ini mendapatkan hasil 100 kali lipat. Fataqulu lahu, maka katakanlah kepadanya, min aina laka hadzal raja, dari mana kamu bisa berharap demikian? Wa inna madzalika umniyatun bila aslin, apa yang dilakukan itu adalah sesuatu amniyatun,
persangkaan yang disangkanya baik padahal sesungguhnya tidak, harapan yang tidak ada asalnya, namanya adalah hayalan. Apa? Hayalan. Fakadzalikal abdu, maka demikian pula lah seorang hamba. Di sini intinya ini. Fakadzalikal abdu, maka demikian pula lah seorang hamba. Idza jtahada fi ibadatillah taala, apabila ia bersungguh-sungguh di dalam ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wantaha an maksiatillah taala, lalu dia berhenti, bahasanya berhenti dari maksiat Allah Subhanahu wa taala, yaqul, berkata dia ini orang, arju ayyataqabbalallahu hadza al-yasira wa yutimma hadza at-taqsira wa yu'zima as-sawab wa ya'fu 'anil zalali wa ahsana adh-dhanni fa hadza minhu raja'un. Ya, maka begitu pula lah seorang hamba, dia bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, dia berhenti dari maksiatnya, lalu dia berkata setelah itu, aku berharap semoga saja Allah Subhanahu wa taala menerima semua yang telah bisa aku lakukan dan menyempurnakan segala kekurangan-kekurangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya dan memaafkan segala kelalaian dan kesalahannya. Aku berhusnuzon kepada Allah. Ini namanya husnuzon atau roja. Lawannya tadi, fa amma iza ghafala wa tarakat taati, maka apabila seseorang itu lalai dan dia meninggalkan taat kepada Allah, wartakabal ma'asi, terus menerus ia melakukan maksiat tiada henti-hentinya, walam yubali bisa khotillahi ta'ala, dan dia tidak peduli dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ridahu wa wa'dihi wa wa'idihi, dia juga enggak peduli itu dengan namanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli dengan janjinya Allah, enggak peduli dengan balasan yang bakal Allah kasih, enggak peduli. Summa akhadha yarju minallahil jannah, lalu dia mengambil harapan atau berharap untuk dikasih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wan najata minan nar, lalu dia minta untuk selamat dari neraka. Fadzalika minhu amniyatun la hasila tahtaha. Inilah dimaksud dengan amniyatun, sesuatu yang dirinya merasa aman dari sesuatu padahal sesungguhnya dia tidak aman dari yang demikian itu. La hasila tahtaha, enggak ada hasil daripada harapan yang demikian itu, enggak ada hasilnya. Samaha rajaun wa husna dhannin, dia menamai perilakunya itu dengan perilaku yang husnuzon. Wazalika khata'un wa dhalalun, padahal yang demikian itu adalah kesalahan dan kesesatan. Jadi kalau ada orang maksiat terus, maksiatnya itu terus menerus dia lakukan, enggak ada henti-hentinya sampai dia mati, lalu dia berharap surga, itu sesat namanya. Kenapa? Dia enggak bakal dapat. Tapi kalau ada orang melakukan kebaikan-kebaikan atau dia telah melakukan maksiat lalu dia bertaubat, dengan taubatnya itu dia berharap, itu benar namanya. Kenapa? Dia berbaik sangka kepada Allah, dan sesungguhnya Allah itu apa? Dalam hadis qudsi itu, inni bizanni abdi bi falyazunnu bima syaa. Kalau sudah melakukan dosa lalu dia bertaubat, atau orang tidak melakukan dosa, dia melakukan amal-amal soleh, dia berhusnuzon Allah terima amalnya, dia berhusnuzon Allah ampuni dosa-dosanya, dia berhusnuzon Allah masukkan dia surga, maka demikianlah akan didapatkan. Sesungguhnya Allah itu bersama prasangka hambanya dengan prasangka yang benar tadi itu. Jadi kalau dia sudah taat menjauhi maksiat sungguh-sungguh kepada Allah, lalu dia berharap dan berbaik sangka Allah ampuni, itu benar dan insya Allah itu dia dapatkan. Tapi kalau ada orang terus-terus maksiat, enggak mau tobat, kemudian dia berharap bakal diampuni, itu namanya berhayal dan ia sesat, enggak bakal dia dapat itu. Begitu di dalam kajian para ulama.
Wa qad nazamal ma'na al-qail. Ini perkataan yang demikian ini sesuailah dengan suatu syair yang terkenal. Bagaimana syair berbunyi? Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabis. Jadi kan gini, ada orang enggak beramal baik lalu minta surga. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam syair, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau berharap-harap keselamatan sementara kamu tidak berjalan di atas jalan menuju keselamatan itu. Innas safinata, sesungguhnya bahtera ataupun perahu itu, la tajri 'alal yabis, tidak akan pernah berjalan di daratan. Paham gak? Mustahil ya? Mustahil. Ada orang maksiatnya nggak pernah berhenti, lalu dia ini berharap selamat. Kira-kira senadalah dengan syair, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau berharap keselamatan sementara kamu nggak berjalan di atas jalan supaya selamat itu. Ingat, sesungguhnya bahtera atau kapal laut ia adalah berjalan di daratan. Maksudnya kalau kapal laut mau jalan harus ditempatkan di tempatnya jalan kan? Ya di laut atau di sungai. Begitu pula lah keselamatan. Keselamatan itu nggak bisa didapatkan kecuali di atasnya jalan keselamatan. Kalau sudah berdosa ya kembali tobat. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, ya melakukan kebaikan. Itu namanya husnuzon. Coba diangan-angan, sudah paham belum kira-kira apa sih yang dimaksud dengan husnuzon kepada Allah itu? Apakah tepat ada orang mencuri lalu dia berhusnuzon kepada Allah untuk diampuni, tapi yang dicuri nggak dikembalikan? Ada pejabat ini, umpama pejabat ya, pejabat itu kan nama pekerjaan ya, bukan menyebut nama orang, tapi pejabat mana saja. Korupsi, apa sih korupsi itu? Keren ya korupsi. Korupsi itu bahasa keren ya. Bahasa yang mudahnya apa? Curi. Ya, pejabat nih, pejabat siapa saja. Nanti kalau bapak jadi pejabat, korupsi, ngambil uang rakyat. Apa sih korupsi itu? Mengambil sesuatu yang bukan haknya diambil. Hak orang lain atau hak siapa saja, yang penting bukan hak dia ambil. Itu namanya korupsi. Lalu dia berharap ampunan dari Allah tanpa dia kembalikan itu. Itu namanya apa? Berhayat. Ya, katakan kepadanya, nyanyikan saja di hadapannya, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabis. Paham nggak? Nggak paham juga dia. Terjemahkan. Kamu berharap keselamatan sementara kamu tidak berjalan di atas jalan menuju keselamatan itu. Ketahuilah, sesungguhnya bahtera tidak akan pernah berjalan di daratan. Kalau bahteranya mau jalan, jalankan di air. Kalau keselamatan mau didapat, berjalanlah di atas keselamatan. Kalau kamu sudah mencuri, kembalikan barang curian, baru kamu diampuni. Kalau tidak, namanya haya. Masya Allah. Punya husnuzon ya. Qultu, aku katakan, kata Imam Al-Ghazali setelah menuliskan yang tadi, wa mimma yubayyinu hadzal asla ma rawaina 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga berkaitan dengan menjelaskan hal ini agar lebih terang lagi, ma rawaina 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa perkara yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam
hadisnya apa Nabi bersabda, al-kayyisu man dara nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla al-amani wa fi dzalika qala al-Hasan al-Basri. Jadi Nabi bersabda, al-kayyisu orang yang cerdas atau orang yang punya pendirian yang benar. Al-kayyisu orang terjemahkan cerdas, cuman ada terjemahan yang pas lah. Orang yang punya pendirian lah, orang yang punya pendirian yang kuat ya. Orang yang kokoh pendiriannya, orang yang punya pendirian. Siapa orang yang punya pendirian itu? Mandana nafsahu, orang yang menghitung-hitung dirinya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan ia beramal terhadap amalan yang baik untuk bekalnya setelah dia mati. Itu namanya orang yang punya pendirian. Bapak tidak punya pendirian. Memangnya bapak punya? Oh punya. Contohnya mana? Buktinya mana? Orang yang punya pendirian itu orang yang menghitung dirinya, maksudnya amalnya di muhasabah. Hari ini udah ngapain? Alhamdulillah nih, hari ini udah modal. Ditanya, hari ini ngapain? Ngaji. Berapa menit? 30 menit. Alhamdulillah. Itu sudah dihitung. Semoga Allah terima ya. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Lalu dia beramal untuk sesuatu nanti bekalnya setelah dia wafat. Nah inilah amal, mudah-mudahan diterima Allah. Kebalikan dari kal-kayyis tadi itu ajiz, orang yang lemah atau orang yang tidak memiliki pendirian. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu, siapa ia yang ia ini senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla al-amani, dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya adalah sesuatu yang sifatnya hayalan, merasa aman padahal ia sedang dalam keadaan yang sangat genting. Merasa aman padahal dia berada di dalam mulut buaya yang sedang menganga mulutnya. Cuman karena buayanya lagi merem, belum dibuka matanya, maka mulutnya belum ditutup. Sebentar lagi matanya terbuka, dia lapar, terus ditutuplah mulutnya, dimakanlah sudah orang itu. Jadi orang yang merasa aman dalam kegentingan itu bahaya. Bahaya. Jadi jangan merasa aman. Yang bagus tuh merasa genting terus saja. Ya, merasa genting maksudnya ya merasa kita ini harus banyak bertaubat kepada Allah. Betapapun taatnya kita kepada Allah. Jadi orang kayis, orang cerdas, orang yang berpendirian, orang yang menghitung-hitung dirinya. Maksudnya amalnya dihitung. Dihitungnya bukan ditaruh di depan pintunya. Hari ini amalnya apa? 1, 2, 3 tuh gitu kan, di pengumuman ini amal saya hari ini. Bukan, tapi untuk dirinya pribadi. Menjelang dia tidur, baguslah kalau dia berpikir, dia dihisab dirinya sebelum dihisab. Dipikir-pikir kira-kira hari ini udah berbuat baik atau belum. Kalau belum, segera dia minimal doa bismikallahumma ahya wa amut. Itu udah kebaikan. Ketimbang tidur nggak baca doa, kira-kira gitu. Atau dia punya kemampuan yang lain daripada kebaikan yang belum dia tunaikan, maka dia tunaikan, dihitung-hitung tiap hari. Atau dia hitung-hitung lagi, oh ternyata hari ini berbuat kesalahan. Sudah bertaubat belum dari kesalahan itu? Maka segera bertaubat dengan caranya yang benar. Begitu, itu orang yang berpendirian namanya. Kemudian dia banyak beramal untuk bekalnya setelah ia mati. Sedangkan kebalikannya, wal ajizu, orang yang ajiz, orang yang lemah, orang yang tidak punya pendirian itu adalah siapa? Manittama'a nafsahu hawaha, orang yang senantiasa mengikutinya hawa nafsu. Jadi mengikuti ia akan hawa nafsunya. Wa tamanna, lalu dia ini berharap-harap, berkhayal tadi itu, Allah azza wa jalla al-amani, dia berharap-harap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keamanan. Wa fi dzalika qala Hasan al-Basri,
Dan atas yang demikian itu telah berkata Imam Hasan Al-Basri. Jadi orang yang tamanni, orang yang berharap-harap aman padahal dia enggak mencari jalan aman tadi itu, apa kata yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri? Inna aqwaman al-hadhum amani al-maghfirati hatta kharaju minad dunya laisat lahum hasanatun. Ada orang terus-menerus berbuat sesuatu yang salah, dosa tadi itu, korupsi terus dari pagi sampai sore itu, ghibah terus dari pagi sampai malam itu. Badan enggak tenang kalau enggak ghibah, ya itu penyakit. Ternyata ghibah itu luar biasa, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ghibah itu luar biasa. Bahkan akan diberikan minum dengan kotoran-kotoran yang keluar dari tempat yang paling kotor. Kemudian begini, lalu berharap-harap bakal diampuni gitu kan, pulang dari mana-mana kayak nggak ada dosa. Itu bahaya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Inna aqwaman, sesungguhnya satu kaum, al-hadhum amaniya al-maghfirati hatta kharaju minad dunya laisat lahum hasanatun. Mereka itu terus melakukan kesalahan-kesalahan itu, lalu mereka ini berharap-harap ampunan dari Allah sampai mereka keluar daripada dunia, maksudnya wafat, tiada ia punya kebaikan satupun. Yaqul, ia berkata, orang tadi berkata, inni uhsinuz zan bi rabbi, aku ini berbaik sangka kepada Tuhanku. Meskipun begitu, Allah kan Maha Pengampun. Meskipun korupsi nggak perlu dipulangin. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Tunggu aja, lihatlah. Ya. Wa kadzaba. Dustalah ia itu. Lau ahsanaz zan, andainya benar dia berurusan kepada Tuhannya, bi rabbih la ahsanal amala lahu, pastilah ia melakukan amal yang baik. Tsumma tala qaulahu ta'ala, lalu Imam Hasan Al-Basri menegaskan, mengingatkan dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa tamanni itu enggak ada itu. Roja, harapan baik yang benar itu betul, sedangkan tamanni tadi itu adalah sesuatu yang enggak ada hasilnya. Beliau jelaskan dalam menjelaskannya, kemudian membacakan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ia itu yarju, berharap-harap, punya roja, punya harapan. Rojaknya tadi itu roja atas ampunan Allah, roja atas rahmatnya Allah, ingin supaya Allah ampuni dia. Siapa orang ini? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang punya harapan bertemu Allah. Tidak akan ada orang bertemu Allah kecuali orang baik. Orang bertemu Allah itu orang baik. Tapi kalau orang diazab Allah, tidak harus baik. Orang diazab Allah nggak akan sudi Allah menunjukkan dirinya kepada orang itu, karena memandang wajah Allah itu nikmat terbesar atas nikmat yang paling besar. Nanti orang yang di dunia itu nanti belum dihapus semua dosanya, begitu nanti di akhirat akan masuk neraka, umpama disiksa. Umpama berapa tahun? 1000 tahun di neraka umpama, na'udzubillah min zalik. Lalu setelah selesai masanya itu dicuci dalam neraka, dimasukkan surga. Begitu dia masuk pintu surga, kesengsaraan, kesulitan yang dialaminya selama ribuan tahun itu seketika menjadi hilang. Lupa, saking nikmatnya surga. Surga dia nikmatkan. Tetapi kenikmatan surga yang sudah berapa tahun umpama dia huni, seketika menjadi tiada artinya pada saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya untuk dilihat oleh penduduk surga. Itu ketemu Allah namanya.
Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh. Jadi roja disandingkan dengan amal. Harapan itu mesti karena ada amal. Jadi tidak ada harapan tanpa amal. Kalau ada harapan tanpa amal, namanya apa tadi? Hayalan atau tamanni. Enggak akan dia dapat. Kemudian inilah amal soleh, inilah husnuzon didasarkan atas amal. Kemudian Imam Hasan Al-Basri lanjutkan penjelasannya dengan membaca ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Ini kebalikannya tadi. Hal yang demikian ini kamu alami hari ini, yakni azab yang pedih itu disebabkan prasangkamu. Prasangka apa? Prasangka baik yang salah tadi itu. Engkau menyangka Allah mengampuni dosa-dosamu, padahal prasangkamu itu adalah kesesatan. Jadilah hari ini engkau termasuk orang yang dalam keadaan yang rugi, dalam kerugian yang besar, yakni diazab. Orang diazab dengan prasangkanya. Dia berbuat buruk terus lalu dia berprasangka baik. Berprasangka baik maksudnya enggak akan diazab, Allah Maha Pengampun, tapi dia enggak mencari jalan diampuni. Mereka nanti diazab. Setelah mereka diazab dikatakan kepada mereka ini apa? Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Yang demikian kamu rasakan azab ini disebabkan kamu telah berprasangka baik, kira-kira gitu, tapi prasangka baik yang salah. Kamu merasa itu prasangka baik, padahal itu adalah kesalahan dan kesesatan. Maka janganlah kita ini termasuk orang yang apa? Yang berbaik sangka tapi dengan cara yang salah atau keliru. Berbaik sangkalah kepada Allah dengan cara yang benar. Berbaik sangka kepada Allah itu yakni apa? Yakni dengan kita ini apa tadi? Dijelaskan apa? Menjauhi maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azabnya, bersungguh-sungguh berkhidmat kepada Allah. Alhamdulillah, itulah husnuzon. Adapun prasangka baik yang diletakkan di atas perkara-perkara yang salah bukan namanya prasangka baik, tetapi apa namanya? Hayalan atau tamanni. Nah, sekarang cek diri sendiri aja. Kita selama ini itu husnuzon kepada Allah atau tamanni? Ya? Cek dulu ya, cek masing-masing, jangan ngecek orang. Kalau kita ngecek masing-masing bagus, kalau ngecek orang keliru lagi, ya. Jangan, nggak bakal bisa ngecek orang karena urusannya kepada Allah. Jadi ngecek diri sendiri aja. Selama ini kita ini husnuzon kepada Allah atau tamanni? Husnuzon kepada Allah, berharap kepada Allah atau berhayal? Kalau kita itu berhusnuzon, berharap akan rahmat Allah, berarti kita beramal soleh, meninggalkan maksiat dan takut kepada azab Allah, sungguh-sungguh berkhidmat kepada Allah. Kalau kita itu selama ini terus-menerus melakukan kesalahan, tidak pernah kita kembali, lalu kita berharap diampuni Allah, berarti kita sedang dalam keadaan berhayal dan enggak akan pernah didapat. Ingat syairnya bagus, dibaca, dihafal. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tadri alal yabis. Nah, jadi status WhatsApp ya. Nah, jadi status WhatsApp ini. Ya. Jadi kamu berharap keselamatan sementara kamu tidak berjalan di atas jalannya, ketahuilah sesungguhnya bahtera tidak akan pernah berjalan di
di darat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Demikian kajian kita malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.